Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6B Praktikum Bioinformatika yang beranggotakan Saskia Vandini, Rostul Lestari, dan saya sendiri Hania Titami akan membahas mengenai sequencing DNA menggunakan aplikasi BioEdit. Nah, mungkin Saskia bisa share screen dulu. Nah, kelompok 6B mendapatkan data nomor 6. Saya akan menjelaskan mengenai sequence DNA dalam bentuk forward. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai sequencing. Nah, sequencing adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk bisa mengetahui urutan basa nukleotida yang ada di suatu fragmen DNA dengan menggunakan aplikasi BioEdit. Nah, sekarang ini kita menggunakan aplikasi BioEdit. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kita dapat memperbesar grafik ini untuk di sebelah kiri secara vertikal, dapat kita geser, dan sebelah kanan secara horizontal bisa kita geser ke arah kanan. Baik, bisa dilanjut dengan melihat peak atau puncak yang berdempetan atau yang tidak berdempetan. Nah, dapat kita lihat terdapat grafik berwarna. Nah, grafik berwarna ini disebut elektroforegram. Nah, masing-masing warna ini pada elektroforegram ini dapat mewakili basa nukleotida. Nah, yang berwarna hitam adalah basa nukleotida guanin, yang berwarna merah adalah basa nukleotida timin, yang berwarna hijau adalah basa nukleotida adenin, dan yang berwarna biru adalah basa nukleotida sitosin. Nah, setelah itu dapat kita lihat pada grafik terdapat puncak, disebut juga dengan tik. Nah, tik ini akan mengindikasikan apakah sequencing kita itu bisa dimasukkan ke dalam kategori yang baik atau yang kurang baik. Nah, selanjutnya langkah yang pertama setelah kita mendapat sequencing ini, kita harus mencek dulu apakah tik kita itu terpisah satu sama lain atau berimpitan. Nah, jika tiknya terpisah satu sama lain, itu menandakan sequencing kita itu baik. Jika tiknya terpisah, berarti sequencingnya itu kurang baik. Nah, data bisa tidak baik karena masing-masing sequencing memiliki keterbatasan dalam membaca urutan DNA. Contoh yang tidak bagus itu dapat kita lihat dari nomor 1 sampai 20. Nah, selanjutnya data yang tidak bagus sebaiknya kita hapus dan kita sebaiknya kita hapus agar bisa kita lanjutkan ke analisis selanjutnya. Langkah selanjutnya bisa langsung masuk ke web Blast NCBI, namun sebelumnya kita harus copy dulu format dari sequence DNA tersebut dengan mengklik edit.
edit, kemudian copy FASTA format. Lalu kita membuka web BLAS NCBI. Nah, setelah itu kita klik bagian nukleotida BLAS-nya. Nah, di sebelah kiri, di bawah enter accession ini kita paste yang telah kita copy tadi. Nah, kemudian kita menghapus yang ada huruf N-nya. Dengan kita bisa memblok, kemudian kita hapus untuk cara cepatnya. Kemudian bagian N di ujung juga kita hapus. Nah, kemudian kita klik bagian algorit parameter ini. Nah, karena tujuan kita hanya untuk melihat data kita ini sesuai apa belum, maka kita pakai max targetnya tuh 100 saja. Nah, setelah itu kita klik yang bagian BLAS-nya. Nah, dapat kita lihat bagian query cover ini, dia tuh ada 98%, 100%. Nah, kita ambil contoh tuh di yang Limnonectes hujianensis ini. Nah, datanya sesuai. Untuk penjelasan selanjutnya, itu sequence DNA reverse akan dialihkan kepada Restu Lestari. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu data dalam bentuk reverse. Masih sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan aplikasi BioEdit. Yang pertama. Oh iya, sebelum masuk ke reverse, yang data forward tadi kita save. Kita save terlebih dahulu. Nah, baru lanjut ke yang reverse. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk melihat lebih jelas, dapat memperbesar grafik secara vertikal di sebelah kanan, dan dengan cara itu bisa di atas bawahi. Selanjutnya itu secara horizontal dapat dilihat di atas, yaitu dengan cara menggeser ke arah kanan. Selanjutnya yaitu kita melihat peak atau puncak. Hal ini untuk mengindikasikan apakah hasil sequencing bisa dimasukkan ke dalam kategori baik atau kurang. Dapat dilihat pada data ini itu tergolong baik karena dapat dilihat pada data ini itu jika datanya kurang baik karena tuh keterbatasan mesin dalam membaca DNA, yaitu dapat dilihat pada sequencing nomor 1 sampai 20-an. Sedangkan untuk data yang baik itu dilihat dari peak-nya yang terpisah atau tidak tumpang tindih, yaitu pada sequencing pada nomor 30-an.
Selain itu, juga data juga akan memuat huruf N jika tidak dapat melakukan analisis selanjutnya. Yang biasanya itu akan muncul di awal atau di akhir. Jika muncul di awal atau di akhir itu dapat dihapus, dan jika muncul di tengah itu dapat dibiarkan saja. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengecek sequence tersebut sequence yang didapat sesuai atau tidaknya di web BLAST NCBI dengan cara yaitu di bagian edit lalu dipilih copy paste format, lalu membuka webnya di Chrome, klik, lalu mengklik Nucleotida BLAST, dan mengcopy yang telah dan mempaste bahasa nukleotida yang telah di-copy tadi, lalu mengecek apakah ada huruf N pada bagian awal dan akhir, itu dapat dihapus dengan cara memblok agar lebih mudah. Nah, selanjutnya yaitu dapat di-scroll ke bawah di bagian algoritma parameter, itu pada bagian max target sequence-nya dapat diubah menjadi 100 base pair karena kita bertujuan hanya untuk mengecek sequence-nya saja. Setelah itu dapat dikebawahkan dan mengklik BLAST. Nah, dapat di-scroll ke bawah. Di sini akan muncul pada bagian query cover-nya yaitu persenan yang mengindikasikan bahwa DNA kita itu sesuai. Seperti pada contoh yang pertama, pada contoh yaitu Rakokoporos skelegil mitokondrial dari DNA komplit genom, yaitu terdapat 99%, yang berarti DNA yang kita dapat tadi sesuai dengan data yang ada di NCBI BLAST. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang selanjutnya kita menggunakan aplikasi DNA Star yang akan saya ambil alih sendiri. Untuk aplikasi DNA Star, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa mesin sequencing tidak bisa membaca semua bagian dari basa yang ada di DNA. Maka oleh karena itu kita harus melakukan sequence dua arah dengan menggunakan data primer yang spesifik. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang terjadi yaitu ambiguitas seperti adanya tanda strip, lalu ada huruf N, B, dan huruf-huruf lainnya. DNA Star ini digunakan untuk melakukan sequence dua arah dengan menggabungkan antara sequence DNA forward dengan sequence DNA yang reverse. Langkah yang pertama itu kita
klik bagian sequence, baru add one, dan kita ganti yang file of type-nya menjadi ABI, dan kita cari di bagian mana kita menyimpan filenya. Nah, untuk kelompok 6 menggunakan data 6, yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu yang sequence DNA yang forward. Lalu untuk menambahkan sequence DNA yang reverse, sama halnya dengan yang tadi, mengklik yang sequence, lalu add one, ganti file of type-nya menjadi ABI, dan cari filenya, lalu klik yang sequence DNA yang reverse. Nah, setelah itu kita klik yang bagian config ini 2 kali, dan dilakukan perbesaran dengan mengubah skalanya ke bawah agar lebih luas, dan mengklik simbol plus ini untuk memperbesar bagian elektrografnya. Nah, selanjutnya kita melihat konflik-konflik yang ada pada sequence DNA baik yang forward maupun yang reverse dengan cara mengklik bagian edit, lalu pilih yang find conflict. Selanjutnya klik yang find next. Nah, di sini kita lihat bahwasannya di data kita terdapat huruf N yang lumayan banyak. Namun untuk untuk lebih simpelnya kita bisa dengan cara mengblok semua huruf N yang ada di awal ini, lalu tinggal di delete. Begitu pula untuk yang sequence DNA yang reverse, yang forward. Kemudian dicek juga di urutan basa pada sequence DNA di bagian-bagian akhir, yang mana biasanya huruf N ini akan ada di bagian akhir maupun di bagian awal pada sequence DNA. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mencari konflik yang berada di tengah-tengah urutan bahasa dengan mengklik edit lalu find conflict dan selanjutnya find next. Nah, ini akan muncul seperti pada layar, yaitu ada tanda strip. Namun karena pada bagian forward dan juga reverse sama-sama tidak jelas atau tidak diketahui oleh mesin sequence, maka kita bisa menghapusnya. Nah, untuk menggesernya bisa kita pilih panah di bagian bawah ini. Nah, seperti pada layar, yaitu ada muncul huruf R pada bagian atas. Hal ini menandakan bahwa terjadinya ambiguitas pada sequence DNA yang terdapat pada data kita. Untuk huruf R sendiri, itu menandakan bahwa mesin sequence DNA-nya ragu atau tidak bisa membaca apakah itu sebenarnya urutan bahasa A ataupun G. Untuk konflik selanjutnya itu ada
ambiguitas, yaitu ada K, K, dan M. Untuk huruf K, itu menandakan bahwa mesin sequence DNA-nya ragu apakah urutan dari bahasanya itu G atau T. Sedangkan untuk M itu mesin sequence DNA-nya ragu apakah urutan bahasanya itu A atau C. Lalu konflik selanjutnya itu ditemukan R. Kalau R ini berarti menandakan ambiguitas bahwa mesin sequence DNA-nya ragu apakah data urutan bahasa tersebut A atau G. Untuk konflik selanjutnya yaitu ada S, M, Y, dan K. Untuk K sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk yang S ini ambiguitas bahwa mesin sequence DNA-nya ragu apakah urutan bahasanya tersebut A atau T. Sedangkan yang M, mesin sequence DNA-nya ragu apakah urutan bahasanya itu A atau C. Sedangkan yang untuk Y, menandakan bahwa mesin sequence DNA-nya ragu apakah urutan bahasa nukleotidanya itu C atau T. Untuk konflik selanjutnya, sama saja seperti konflik yang sebelumnya, ada huruf S, Y, K, dan M. Next, konflik selanjutnya itu ada R, sama saja seperti yang penjelasan tadi. Lalu, nah ini ada yang W. Kalau W itu menandakan bahwa mesin sequence DNA-nya itu ragu apakah urutan bahasa nukleotidanya itu C atau G. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, untuk M juga sudah dijelaskan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa ambiguitas yang terdapat pada data sequence DNA data 6 ini sama saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada muncul huruf M, K, R, Y, S, maupun W. Nah, ini sudah kembali lagi ke urutan bahasa yang 150. Berarti untuk konflik sudah terselesaikan. Langkah selanjutnya yaitu kita save datanya. Cara men-save-nya itu yang save as tipenya ini Atau di bagian kontiknya itu Sas untuk nge-save-nya. Ada enggak sih save konsensus gitu bacaannya? Save konsensus. Tuh. Tinggal file baru. Nah, yang save as tipenya ini diganti jadi FASTA. Lalu ditentukan lokasi untuk save-nya. Nah, tinggal memberikan file name, yaitu misalnya data 6.class. Tinggal klik save. Maka data yang sudah
diselesaikan pada aplikasi DNA Star ini sudah selesai. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Itulah hasil diskusi kami mengenai sequencing DNA menggunakan aplikasi BioEdit dan DNA Star. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.